Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan channel King Pamagelang. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita dalam kondisi sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun. Bersyukur atas nikmat Allah yang Maha Kuasa. Dengan kenikmatan yang diberikan kepada kita, tidak terhitung jumlahnya. Pagi hari ini kita akan melihat dan membahas masalah hewan yang atau ternak yang selama ini diremehkan, diabaikan, tidak dianggap, tapi sebenarnya justru kalau ditekuni secara nyata menjadikan sumber cuan bagi kita semua. Ternak yang saya bahas pagi hari ini adalah marmut, di mana marmut ini selama ini menjadi hewan yang tidak begitu dianggap, tidak begitu ditekuni, dikarenakan faktor harga yang bisa dibilang sangat murah. Untuk diketahui bahwa marmut ini secara adaptif itu mudah sekali menyesuaikan dengan berbagai kondisi alam di Indonesia yang mayoritas alamnya adalah tropis. Perkembangbiakannya cukup cepat. Satu indukan bisa menghasilkan 1 sampai dengan 5 atau 6 ekor anakan dalam waktu sekitar 50 hari. Dan marmut ini siap produksi di umur 3 bulan up. Ya, tingkat kematangan seksualnya pada umur 3 bulan up. Dikarenakan faktor harga yang begitu murah, antara 10 sampai dengan 12.500 untuk marmut lokal. Setiap ekornya untuk marmut yang sudah dewasa, maka marmut ini jarang sekali yang mau menernakan secara intens. Kalau dihitung-hitung di faktor cuan, dengan harga yang paling murah per ekor untuk dewasa harganya 10.000 saja, pada dasarnya marmut ini sudah dapat menghasilkan duit per ekornya 10.000. Kita buat yang paling rendah harganya. Kalau kita memiliki 50 saja dikalikan 10.000, itu sudah dapat menghasilkan uang 500.000. Dan marmut ini bisa kita jual sewaktu-waktu ketika kita membutuhkan. Beda dengan peliharaan yang lain yang harus menunggu beberapa waktu yang cukup lama. Contoh, ini saya bukan mendiskriminasikan hewan lain, kita hanya sebagai penggambaran. Untuk kambing bisa kita jual itu anakan dengan masa kehamilan yang cukup lama. Kemudian sapi juga sama, kerbau juga sama. Dan jika kita mau menjual untuk pedaging, maka kita membutuhkan waktu yang cukup lama juga, sekitar 1 tahun up. Untuk marmut ini, ketika kita membutuhkan anggaran, dana, duit ya, untuk keperluan kita pribadi, kita tinggal menawarkan saja, sudah pasti ada yang menyerap. Memang harganya cukup murah, akan tetapi dihadapkan dengan pola pemeliharaannya, maka marmut ini tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya. Yang pertama, marmut jarang sekali terkena penyakit, asalkan kandangnya tidak lembab, tidak basah, pakannya tercukupi. Kemudian predatornya kita kendalikan seperti tikus dan ular, bisa kita kendalikan, tidak datang, maka marmut ini bisa berkembang biak dengan baik ya dalam satu koloni. Seperti yang saya ternakan ini ya, bisa dilihat satu jantan kita pasangkan dengan 6 betina, dan rata-rata setiap bulan akan melahirkan 2
minimal 1 sampai dengan 6 ekor. Ini hal yang sangat luar biasa. Sekali lagi, jika dihadapkan dengan cuan atau rupiah, memang murah. Tetapi jika dikalikan dengan beberapa ekor yang kita pelihara, kalau misalnya bisa mencapai ratusan, maka nominal yang kita dapatkan setiap kita menjual marmut ini bisa juga kita perhitungkan. Tidak usah menunggu lama, kita bisa menjual hasil ternak marmut ini. Apakah ada yang mau membeli? Banyak sekali, karena marmut ini sekarang menjadi sumber protein, bisa kita olah, ya, bisa kita masak. Dan ada juga pembeli marmut yang untuk pakan ternak lain seperti pakan ular dan reptil yang lainnya. Ada juga yang untuk praktek seperti kedokteran, perawat, bidan, dan sarjana-sarjana, calon sarjana-sarjana lain juga membutuhkan untuk bahan praktek. Dan saat ini rata-rata bahan prakteknya adalah marmut ini. Jadi untuk penyerapan pasar cukup banyak yang mampu untuk membeli dan mengambil marmut-marmut dari kandang kita. Sekali lagi, yang bisa sampaikan hanya itu saja ya, bahwa marmut ini secara hitung-hitungan kalau per ekor memang murah, 10.000 paling rendah harganya untuk tingkat dewasa. Tapi kalau sudah dalam kapasitas atau volume dan jumlah yang banyak, maka marmut ini juga akan menghasilkan cuan yang banyak juga. Penyerapan cukup banyak, tidak usah khawatir, dan perawatan sangat mudah. Pakan tidak beli, karena pakan cukup mencari di alam ya. Marmut ini cukup diberikan hijau-hijauan, sisa sayur di pasar ya. Kalau memang kita malas untuk ngarit, ya kita ambil dari pasar. Dan di lingkungan kita banyak sekali rumput-rumput yang bisa kita jadikan sebagai sumber pakan marmut ini. Marmut ini tidak pernah pilih-pilih ketika dia makan, dan produktivitasnya sangat tinggi, peminatnya sangat banyak, jual bisa sewaktu-waktu. Itulah keuntungan memelihara marmut. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan marmut ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk dipelihara dan diternakkan secara intens untuk masyarakat umum. Karena marmut ini saat ini hanya dibudidayakan sebagai hewan yang dijadikan pembersih di kandang-kandang kambing atau sapi, hanya dipelihara begitu saja tanpa adanya perhatian. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda, bagi kita semua, dan memotivasi para peternak. Mohon maaf bila terjadi kesalahan ketika saya bicara, ketika saya menyampaikan tentang marmut ini, atau ada ketidakfahaman atau ketidaksama persepsi di antara kita. Terima kasih, tetap sehat, tetap sukses, tetap semangat, dan semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.